Pak Renggu. Halo semuanya, perkenalkan aku Anggarati Putri Sminta, biasa dipanggil Gora. Aku dari Prodi Film Animasi dari kelas A dengan NIM 250 220 440 76. Jadi di sini aku akan membahas 3 materi sebagai pengganti kelas. Di sini ada sejarah film suara, neorealisme Italia, serta realisme klasik Hollywood. Kalau sebelumnya kita bahas era film bisu, kali ini kita bahas film suara. Kan sebelumnya waktu bahas film bisu, pas nonton tuh kita kayak nonton film tapi nggak ada dialog, nggak ada suara asli, cuma diiringin musik doang. Jadi kan mau nonton ya, jadi kayak ada yang kurang gitu. Eksperimen film suara tuh udah ada sejak awal 1900-an. Jadi kayak sebelum film bisu gitu, cuma alat yang kayak kinetofon atau poro sinema yang menyatukan gambar sama suara itu belum memuaskan. Jadi kayak mau dibilang tuh kayak flop, yakin flop banget. Jadi kayak gitu deh. Terus baru pada tahun 1927 itu film berjudul The Jazz Singer berhasil jadi tonggak sejarah. Film ini itu menggunakan teknologi Vitaphone dan pertama kalinya untuk penonton bisa mendengar suara dialog yang sinkron dengan gambar. Dari sinilah film suara itu dimulai. Dampaknya sih luar biasa ya. Hollywood jadi makin mendominasi di industri film dunia dan pengalaman menonton jadi lebih hidup, gak monoton, dan kita tuh bisa ngerti makna filmnya tanpa harus mikir ini orang ngapain sih, kayak jadi kayak kita dapat kesenangan sendiri waktu nonton film itu karena kita dapat ngerasain filmnya lewat suara. Kayak ini orang pasti kesel nih, ini orang pasti sedih nih, kayak nggak harus lihat ekspresinya, bisa aja dia nggak bisa acting terus mukanya kayak kaku, tapi kita salah nebak harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Jadi kayak nggak ada tuh kayak salah paham kayak gitu karena kita bisa lihat lewat suaranya. Maksud aku bisa dengar karena kita bisa dengar lewat suaranya. Terus waktu era film itu tuh emang ada kayak perdebatan gitu, misalnya di Jepang masih mempertahankan tradisi narator film bisu, tapi akhirnya film suara menjadi standar global yang kita nikmati sampai sekarang. Selanjutnya kita geser ke Itali. Tepat setelah Perang Dunia yang Kedua, kondisi masyarakat saat itu berat banget, ekonominya hancur, rakyatnya miskin, dan kehidupan sehari-hari penuh kesulitan. Beda gitu sama yang sekarang. Disitulah lahir sebuah film yang dikenal sebagai neorealisme Italia. Beda dengan film glamor dari Hollywood, neorealisme itu justru fokus pada kehidupan nyatanya rakyat kecil. Jadi kayak film syutingnya di jalanan, di rumah sederhana, terus bahkan banyak yang pakai aktor non profesional. Hasilnya filmnya jadi lebih jujur apa adanya dan deket sama realitas sosial. Selanjutnya film Ossession karya Lucio Visconti itu dianggap sebagai gerakan awal dari neorealisme Italia. Yang benar-benar ngangkat nama neorealisme itu adalah Roma, Open City karya Roberto Rossellini. Film itu menampilkan penderitaan rakyat di masa pendudukan Nazi, bawa-bawa politik sih, dan sukses sih menggugah penonton dunia. Ciri khasnya itu cerita sederhana tapi penuh makna, menyoroti persoalan sosial sama ekonomi dan menghadirkan suara rakyat kecil kayak aku, kayak kalian, kayak kita semua. 1950 itu pengaruhnya mulai surut karena sih mungkin karena genrenya politikal ya, jadi kayak bosen, terus kayak nontonnya jadi kayak serius banget sih filmnya, kayak nggak ada hiburan gitu, apa-apa harus mikirin realita, jadi kayak ngapain nonton. Jadi kayak emang milih-milih sih penontonnya, jadi kayak pasarnya nggak terlalu luas, tapi semangat neorealisme itu menyebar ke banyak negara dan menginspirasi gerakan film lain seperti French New Wave, kalian tahu, di Prancis, sama Cinema Novo di Brazil. Bagusan dari sini. Selanjutnya di sisi lain, Hollywood tuh punya gaya sendiri, disebut realisme klasik, alias realisme klasiknya Hollywood. Kalau neorealisme Italia itu kan menampilkan kenyataan apa adanya, kayak realita gitu. Kalau Hollywood tuh dia lebih perfeksionis, rapi, jelas, dan gampang diikuti. Biasanya punya alur yang linear, ada awal, tengah, sama akhir yang jelas. Hubungan sebab akibatnya juga logis, gak perlu tuh mikir-mikir kayak
nggak ada tuh plot twist kayak tiba-tiba mati, tiba-tiba pacaran, tiba-tiba ini, tiba-tiba selingkuh, nggak ada tuh kayak gitu karena sebab akibatnya logis, nggak perlu tuh kita nebak, jelas. Terus konfliknya juga bakal selesai dengan tuntas. Supaya penonton yang nggak bingung, Hollywood tuh menerapkan teknik editing kontinuitas kayak aturan 180 derajat atau 30 derajat. Terus gambarnya jadi lebih mulus gitu deh. Semuanya tuh dikemas dalam sistem studio yang besar. Aktor-aktornya tuh terikat sama kontrak yang panjang banget. Durasinya, ininya banyak lah. Terus produksi kontrolnya tuh kayak ketat banget. Hasilnya tuh film Hollywoodnya jadi lebih realistis. Tapi sebenarnya itu ilusi realitas sih. Segalanya diatur agar mudah dipahami dan dipasarkan ke seluruh dunia. Makanya gaya ini tuh sering banget dikritik karena terlalu formulaik. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya realisme klasik Hollywood itu jadi standar sinema arus utama hingga sekarang. Jadi meskipun dia kebanyakan dikritik, tapi dia itu tetap kayak gitu di dunia film, enggak kayak gitu. Jadi kayak pasti ada yang nonton 1-2 orang, ratusan malah, karena dia film Hollywood kan terkenal. Nah, dari 3 materi yang aku sebutin, kita bisa menyimpulkan pertama, film suara adalah revolusi teknologi yang menghidupkan sinema dengan dialog dan musik. Kedua, neorealisme Italia adalah revolusi sosial yang menunjukkan suara rakyat kecil lewat film. Berarti suara sekecil apapun tetap suara ya. Ketiga, realisme klasik Hollywood adalah revolusi naratif yang membuat cerita film rapih, mudah dipahami, serta dominan di seluruh dunia. Jawabannya jadi yang dari tadi aku udah jelasin udah tercakup semuanya ya, kayak mulai dari bagaimana film suara berkembang, apa ciri khas neorealisme Italia, hingga karakteristik realisme klasik Hollywood. Sekian penyampaian saya mengenai ini semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Saya Gora, bye-bye. Terus